Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Oktaviana, NPM 1913023030, mahasiswa Pendidikan Kimia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai kimia sekolah kelas 11, yaitu sistem dan lingkungan, yang memiliki kompetensi dasar dan indikator sebagai berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelum kita memulai kegiatan belajar mengajar pada pagi hari ini, baiknya kita awali dengan membaca doa. Silakan Ipan, ketua kelas, untuk memimpin teman-temannya. Pada pagi hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu tentang termokimia. Sebelum kita memasuki materi termokimia, Ibu akan menayangkan sebuah fenomena mengenai api unggun. Jadi semua siswa diharapkan untuk mengamati dengan cermat. Fenomena api unggun. Fenomena api unggun sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari, ketika saat kita berkemah, berkemping, dan lain sebagainya. Pada saat api unggun menyala, dihasilkan sejumlah kalor. Kalor yang dihasilkan kayu yang terbakar mengakibatkan keadaan menjadi panas, sehingga ketika Anda berada di sekitarnya, Anda akan merasa hangat. Namun, ketika api unggun tersebut sudah padam, keadaan akan menjadi normal kembali. Ibu tampilkan tadi, yaitu fenomena api unggun. Adakah yang ingin kalian tanyakan yang belum kalian mengerti? Izin bertanya, Bu, mengapa timbulnya rasa hangat, Bu, pada saat api unggun menyala? Rasa hangat tersebut berasal dari panas yang dihasilkan nyala api unggun. Kayu mengandung karbon dan unsur serta senyawa lainnya, yang apabila dibakar dengan oksigen akan menghasilkan suatu energi berupa panas, yaitu kalor. Maka dari itu saat api unggun menyala akan timbulnya rasa hangat. Adakah yang ingin bertanya lagi? Saya, Bu, ingin bertanya. Ya, silahkan. Kemanakah kalor yang dihasilkan dari proses pembakaran api unggun tersebut, Bu? Ya, pertanyaan yang bagus. Adakah yang dapat menjawab pertanyaan temannya? Saya, Bu. Ya, silahkan nak. Menurut saya hilangnya kalor, Bu, pada api unggun. Begini, asas kekayaan energi menyatakan bahwa energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi, kalor pada api unggun tersebut tidaklah hilang. Izin menjawab, Bu. Ya, silahkan Nira. Menurut saya, kalor pada api unggun tidak hilang, Bu, tetapi diserap oleh molekul-molekul udara, Bu. Namun kalau menurut saya, kalor berubah bentuk menjadi bentuk lainnya, Bu. Ya, benar. Baik, Bu. Jadi anak-anak, dari fenomena yang Ibu berikan, dapat kita lihat bahwa terdapat perpindahan kalor dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Jadi, kalor pada api unggun tidaklah hilang, melainkan berubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Mengapa demikian? Karena berdasarkan hukum termodinamika 1, di mana energi tidak dapat diciptakan atau dimusnahkan, namun energi dapat diubah dari bentuk satu ke bentuk lainnya. Ya, benar. Sampai di sini semua paham? Apakah masih ada yang tidak dimengerti? Paham, Bu. Baik, kalau semuanya sudah paham, kita lanjut ya anak-anak. Sekarang Ibu akan memberikan kalian sebuah animasi mengenai sistem dan lingkungan. Diharapkan semua siswa untuk mengamati dengan cermat. Dan Ibu memberikan kalian waktu 10 menit untuk mendiskusikan dan mencari kaitannya antar ketiga gambar yang Ibu berikan.
Waktu diskusi telah habis anak-anak, silahkan kalian menyampaikan hasil diskusi kalian. Saya, Bu, dari hasil yang diamati pada ketiganya, terdapat sistem dan lingkungan, Bu. Ya, adakah di sini yang dapat menjelaskan apa itu sistem? Ya, Saya, Via, Bu. silahkan. Sistem adalah bagian yang menjadi pusat perhatian. Kalau yang dimaksud dengan lingkungan, adakah di sini yang dapat menjelaskan? Menurut saya, Bu, lingkungan ialah segala sesuatu di luar sistem. Coba salah satu dari kalian menggabungkan pengertian apa itu sistem dan lingkungan yang telah disampaikan oleh temannya tadi. Saya, Bu, jadi sistem merupakan bagian tertentu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem. Ya, benar. Dari penjelasan yang telah diberikan oleh teman-teman kalian tadi, adakah di sini yang masih bingung apa itu sistem dan lingkungan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik, kalau semuanya sudah mengerti, sekarang Ibu tanya, adakah di sini yang dapat menyebutkan pada animasi yang Ibu berikan manakah yang termasuk sistem dan manakah yang termasuk ke dalam lingkungan? Pada animasi yang Ibu berikan, yang merupakan sistem ialah air, dan yang merupakan lingkungan ialah gelas, tutup gelas, dan termos, Bu. Ya, terima kasih. Sekarang Ibu tanya lagi, mengapa air termasuk ke dalam sistem dan gelas, tutup gelas, serta termos termasuk ke dalam lingkungan? Adakah yang dapat menjelaskannya berdasarkan pengertian yang telah disampaikan oleh teman kalian tadi? Saya, Bu, izin menjawab. Ya, silahkan nak. Karena berdasar pengertian, Bu, air merupakan pusat perhatiannya, dan wadah seperti gelas dan lainnya itu berada di luar Ya, sistem, Bu. karena air merupakan pusat perhatiannya. Dan untuk wadah seperti gelas, tutup gelas, dan termosnya itu merupakan lingkungan. Karena mereka di luar dari sistem dan membatasi serta mempengaruhi sistem tersebut. Apakah kalian paham semua sampai di sini? Paham, Baik, Bu. kalau begitu Ibu ingin bertanya pada kalian semua. Apakah udara di sekitar merupakan lingkungan? Izin Ya, menjawab, silahkan. Bu. Menurut saya, udara termasuk ke dalam lingkungan, Bu. Karena udara dapat mempengaruhi air yang merupakan sistem, Bu. Ya, benar. Jadi sekarang Ibu akan memberitahu bahwa sistem terbagi menjadi 3 anak-anak, yaitu sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi. Adakah yang dapat menjelaskan apa itu sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi? Ya, silahkan Anton. Anton, Bu. Menurut saya, sistem terbuka ialah sistem yang memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan, begitu pula sebaliknya. Dan sistem tertutup merupakan sistem yang memungkinkan terjadinya perpindahan energi tetapi bukan masanya. Dan pada sistem terisolasi ialah sistem yang tidak memungkinkan terjadinya pertukaran energi dan materi dari sistem ke lingkungan, begitu Ya, pula benar sebaliknya. Anton. Terima kasih atas penjelasannya. Jadi, dari animasi yang Ibu telah tampilkan tadi, manakah yang termasuk ke dalam sistem terbuka, sistem tertutup, dan sistem terisolasi? Izin menjawab, Bu. Pada gelas yang berisi air panas diberi tutup merupakan sistem tertutup, dan pada gelas yang berisi air panas dan tidak diberi tutup merupakan sistem terbuka, serta pada termos berisi air panas merupakan sistem Bagus. terisolasi. Dari materi yang kita bahas pada hari ini, adakah yang dapat menyimpulkan apa itu sistem dan apa itu lingkungan? Saya, Bu. Jadi, sistem merupakan sesuatu yang menjadi pusat perhatian,
Sistem dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Dan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar Jadi sistem merupakan bagian tertentu yang menjadi pusat perhatian, sedangkan lingkungan merupakan segala sesuatu di luar sistem yang membatasi serta mempengaruhi sistem. Dan sistem dapat dibagi menjadi 3, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan terisolasi. Pada animasi yang Ibu berikan, contoh dari sistem tertutup ialah gelas atau botol yang diberi tutup. Pada sistem terbuka yaitu gelas yang tidak diberikan tutup, dan pada sistem terisolasi ialah air di dalam termos. Dan pada animasi yang Ibu berikan, pada contoh yang Ibu berikan pada animasi tadi yaitu sistem merupakan airnya, serta yang merupakan lingkungannya yaitu gelas, tutup gelas, dan termos. Baik, terima kasih banyak Bu atas Sama-sama. penjelasannya. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan anak-anak? Baiklah, Tidak, kalau Bu. begitu, Cukup, Bu. anak-anak cukup ya sampai di sini untuk pertemuan pada hari ini. Sampai jumpa dan jaga kesehatan ya, dan jangan lupa untuk belajar pada materi pertemuan selanjutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.